Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Di chapter 55 dan 55-6 sebelumnya kita telah diperlihatkan pertarungan Wukong melawan Siti Garba. Dan dilanjut juga dengan Gautama yang diserang oleh Jenderal Mata Tiga dengan tiba-tiba. Dan di chapter 57 kali ini cerita pun diawali dengan pertarungan Mata Tiga melawan Gautama. Mata Tiga mengatakan, "Apa alasanmu sampai aku tak boleh mendekat? Cepat, katakanlah." Gautama mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mengatakannya. Di sini, Jenderal Mata Tiga telah melemparkan senjatanya ke arah Gautama. Tapi di sini Gautama berhasil menghalau pedang itu dengan kekuatannya juga, hingga pedang dari Jenderal Mata Tiga pun tertancap tepat di hadapan Ause. Jenderal Mata Tiga pun kini akan menyerang Gautama menggunakan pukulannya. Sambil mengarahkan pukulannya, Jenderal Mata Tiga juga mengatakan, "Yang menghalangiku tidak akan kubiarkan begitu saja." Tapi di sini pukulan Jenderal Mata Tiga bisa dihalang dengan budak emas milik Gautama. Kini mereka pun sama-sama terpental. Ause yang menyaksikan itu pun terkejut, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ause di sini mengatakan, "Kami di sini untuk menyelamatkan Guanyin. Mengapa kau tak berhenti?" Dan Gautama pun di sini akan membicarakan alasan mengapa Guanyin kini telah berada di dalam lingkaran bola. Jenderal Mata Tiga yang sudah sangat kesal tidak ingin Gautama menjelaskan apapun. Jenderal Mata Tiga berteriak kepada Ause agar jangan banyak berbicara karena menurut Jenderal Mata Tiga bahwa Gautama telah dirasuki oleh iblis roh bumi. Jenderal Mata Tiga juga mengatakan kepada Ause, "Jika kau ingin menyelamatkan Guanyin, kau harus menyelamatkannya terlebih dahulu." Gautama mengatakan, "Aku tidak bisa mengatakannya dengan jelas, tapi tolong percayalah padaku." Ause mengatakan, "Situasinya sangat kritis, kau harus membiarkan kami menyelamatkan Guanyin." Sedangkan Gautama di sini bersikeras agar jangan mengganggu Guanyin, karena sekarang adalah saat hidup dan mati mereka. Dan Jenderal Mata Tiga dengan Ause tidak boleh mengganggunya. "Omong kosong," sahut Jenderal Mata Tiga yang sudah sangat marah. Jenderal Mata Tiga juga mengatakan, "Iblis menghasut surga dan manusia untuk saling membunuh. Bagaimana kau bisa mempercayainya?" Jenderal Mata Tiga pun terus menyerang Gautama, tapi di sini Gautama terus menangkis serangan Jenderal Mata Tiga dengan budak emasnya. Gautama juga mengatakan bahwa kalian harus bersabar menunggu perubahan. Dan terlihat di sini benih iblis telah keluar dari tubuh Guanyin. Roh darah bumi yang tadinya meninggalkan Gautama untuk masuk ke dalam lingkaran bola itu, dia mengatakan, "Hai Gautama, benih iblis pertama telah keluar, tapi untuk yang kedua itu terganggu olehmu." Sambil menahan serangan dari Jenderal Mata Tiga, Gautama mengatakan kepada roh darah bumi, "Apakah tidak ada cara lain?" Dan di sini Gautama pun terpaksa harus mengakhiri pertarungannya. Gautama pun langsung mengeluarkan pukulan budanya ke arah Jenderal Mata Tiga. Tepat di tubuh Jenderal Mata Tiga, Gautama memukul serangan itu. Setelah pukulannya, Gautama juga menggunakan tapak budanya ke arah Jenderal Mata Tiga. Hingga Jenderal Mata Tiga pun di sini dapat merasakan serangan dari Gautama. Jenderal Mata Tiga pun terpental jauh dari Gautama. Jenderal Mata Tiga mengatakan bahwa itu adalah pukulan yang sangat mematikan. Sedangkan Gautama di sini mengatakan, "Hai Jenderal Mata Tiga, jika kau terus maju, aku tidak akan segan lagi." Sedangkan Ause di sini langsung mengumpulkan energi petir yang dahsyat dari tangan barunya. Ause juga mengatakan, "Jika kau tak menyingkir, jangan salahkan kami." Gautama mengatakan, "Hai Raja Naga, please jangan maju." Tapi di sini Ause merasa bahwa dirinya tidak ada pilihan lain dan dirinya akan menyelamatkan Guanyin. Gautama di sini mencoba untuk menahan serangan dari Ause menggunakan jurus budak emasnya. Tapi di sini Gautama tidak jadi menahannya dan Gautama lebih memilih untuk menerima serangan dari Ause. Karena menurut Gautama, gelombang kejut yang ditimbulkan oleh serangan dari Ause itu akan berdampak pada Guanyin.
Dan Gautama pun harus memindahkan serangannya agar tidak berdampak. Dan benar saja, serangan itu pun berpindah jauh dari Gautama. Kini, Gautama pun muntah darah dan dirinya sangat terluka. Auce yang melihat Gautama menerima serangan itu pun terkejut karena bagaimana mungkin Gautama malah memilih untuk menerima serangannya. Gautama mengatakan, jika aku tak melakukan ini, pertarungan ini tidak akan pernah berakhir. Auce pun di sini merasakan ada yang janggal karena melihat Gautama yang melakukan semua itu. Gautama mengatakan, ini tidak baik bagiku, tapi aku harus melindungi ini. Auce mengatakan, aku bingung, sebenarnya kau dewa penyelamat atau dewa yang dirasuki iblis? Sedangkan Jenderal Mata Tiga di sini sudah memegang erat tombak kesayangannya. Auce mengatakan, apakah kau tahu prajurit naga kami? Jenderal Mata Tiga juga mengatakan, dan apakah kau tahu saudara kita dari langit? Mereka semua telah dibunuh olehmu. Dan tiba-tiba di sini ada yang berlari. Dia adalah Cupatkai. Gautama mengatakan, bagaimana mungkin aku membunuh mereka? Apa yang telah terjadi? Dan di sini Cupatkai mengatakan untuk berhenti karena dirinya ingin berbicara. Cupatkai mengatakan, hai Jenderal Mata Tiga, hai Raja Auce, kalian baru saja kehilangan prajurit. Biarkan aku mengatakannya dengan jelas. Sring! Tiba-tiba saja di sini Cupatkai terkejut karena Jenderal Mata Tiga menghunuskan pedangnya tepat ke hadapan Cupatkai. Jenderal Mata Tiga juga mengatakan agar Cupatkai jangan banyak berbicara. Auce mengatakan, hai babi gemuk, jangan asal bicara semaumu di sini. Cupatkai mengatakan hari itu Tathagata melerai dengan jurus tidurnya. Dan semua prajurit surga dan naga telah tertidur. Kami menunggumu kembali. Tiba-tiba tanah pun retak dan sekitar 2 jam sekelompok monster telah keluar dari dalam tanah dan langsung menyerang kami. Bukan hanya mereka, tapi aku pun berniat untuk dimangsanya. Tapi untungnya aku berhasil melarikan diri. Dan pada akhirnya semua prajurit banyak yang tewas saat melawan monster itu. Mendengar cerita dari Cupatkai, Gautama di sini sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Cupatkai. Cupatkai juga mengatakan, faktanya kami salah percaya padamu dan sekarang kau malah mengorbankan Dewa Guanin. Gautama mengatakan, aku menggunakan jurus tidur untuk menghentikan semua orang dan tidak berharap ini terjadi. Tiba-tiba saja di sini turunlah cahaya dari langit. Dan cahaya itu mengatakan aku dibodohi oleh semua orang. Dan dia adalah Raja Bulan Matahari. Raja Bulan Matahari mengatakan, hai Gautama, kau sudah bersalah. Sebagai dewa, kau berkomplot dengan roh bumi yang mengganggu 3 alam. Melihat itu Gautama pun terkejut dan mengatakan, siapakah kau? Dewa Bulan Matahari mengatakan, aku adalah murid Taisang Laojun. Namaku adalah Dewa Sun Moon. Sun Moon yang berarti matahari dan bulan. Oke, jadi kita sebut aja Sun Moon ya. Sun matahari, Moon bulan. Dan Sun Moon pun di sini memberi hormat kepada Gautama. Gautama mengatakan kepada Sun Moon, kau adalah murid Taisang Laojun. Kenapa aku baru mengetahuinya? Sun Moon mengatakan, meskipun kau tahu segalanya, tapi tak sepatutnya Dewa Taisang Laojun memberitahumu siapa saja muridnya. Dan di sini Gautama mengatakan di dalam hatinya, karena para dewa telah berada di hadapannya, jadi dirinya harus mengulur waktu agar proses pengangkatan benih iblis pada Guanyin berjalan dengan lancar. Gautama mengatakan, sebagai salah satu dewa Tianzun, aku tak sepatutnya mencampuri urusannya. Sun Moon mengatakan, aku tak ingin berdebat, tapi kau seharusnya memberi contoh baik pada kami. Apakah itu yang diajarkan oleh Taisang Laojun? Sahut Gautama. Sun Moon mengatakan, kau berkomplot dengan iblis roh darah bumi, mengkhianati langit, dan membunuh banyak dewa. Gautama mengatakan, apakah kau memiliki bukti telah menuduhku? Sun Moon mengatakan, jika kau tak berkomplot dengannya, maka kau harus membunuh roh darah bumi. Dan kita pun akan dialihkan ke rombongan Guru Tang dulu nih Mang. Terlihat di sini rombongan Guru Tang yang telah dikejar-kejar oleh monster abadi. Mereka sudah sangat dekat. Yutao mengatakan, aku akan tertangkap. Guru Tang mengatakan, Yutao, berlarilah secepat mungkin. Aoye mengatakan, hai guru, apakah aman untuk kembali? Guru Tang mengatakan bahwa dirinya tidak punya pilihan dan lebih baik untuk berlari saja. Guru Tang juga mengatakan wajahnya seperti orang mati tapi tubuhnya seperti orang hidup. Baishi mengatakan, hai guru,
Kenapa kita tak melawannya saja? Guru Tang mengatakan agar jangan membuang-buang tenaga. Yu Tao mengatakan, hai guru, apakah kau kasihan pada mereka? Mereka pun semuanya terus berlari dan mengejar Guru Tang. Dan tiba-tiba saja di sini mereka pun banyak menimbulkan tanda tanya. Benar saja, dari tanda tanya itu pun kini muncul Su Fu di hadapannya. Su Fu mengatakan, mengapa kalian tak menyerah saja? Guru Tang mengatakan, tanpa diduga Anda bisa mengendalikan mereka. Sedangkan Aoya di sini memeluk erat Guru Tang karena ketakutan. Su Fu mengatakan, hai biksu, ini hanya sebuah trik. Su Fu juga mengatakan, hai Guru Tang, kau harus menyerahkan nyawamu agar kami bisa hidup kembali. Para monster itu pun sudah banyak yang ngiler melihat Guru Tang dan yang lainnya. Kini mereka semua semakin mendekat dan mereka terus berdatangan. Di sini Guru Tang bingung apa yang harus dilakukan. Guru Tang mengatakan, permintaanmu sungguh serakah. Dan si Shinji season 6 chapter 57 di sini pun bersambung. Langsung kita lanjut ke chapter selanjutnya aja ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung pencet tombol subscribe aja dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan chapter selanjutnya dari channel cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit and